wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita akan kultum yang dibacakan oleh Hilda. Untuk hari ini bertema capek itu manusiawi, gerak itu pilihan. Anak Gen Z hari ini sering terlihat kuat, aktif dan penuh ide. Tapi di balik itu banyak yang capek diam-diam. Capek sama tuntutan hidup, capek bandingin diri sama orang lain di media sosial, dan capek merasa, kok aku gini-gini aja? Islam tidak pernah menuntut kita untuk selalu kuat. Allah tahu manusia bisa lelah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa hati bisa jenuh. Maka istirahatkanlah dengan cara yang baik. Capek itu manusiawi, tapi jangan sampai capek membuat kita jauh dari Allah. Seringkali kita overthinking karena terlalu fokus pada hasil, bukan proses. Padahal Allah tidak menilai seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa sungguh-sungguh kita berusaha. Hidup adalah serba cepat, tapi iman tidak tumbuh instan. Tidak apa-apa kalau hari ini masih tertinggal, asal jangan berhenti. Kurangi membandingkan hidup, sebanyak mendekat pada Allah, karena ketika hari tenang, hidup yang berat terasa lebih ringan. Semoga kita menjadi generasi yang kuat secara mental, tenang secara spiritual, dan tetap berjalan meski pelan. Sekian dari kultum saya berdua ini. Yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kamu dari kelompok 8, yaitu yang juga kan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengendalikan usaha dengan kreativitas. Yang pertama, pengendalian operasional dalam bisnis. Pengendalian operasional adalah proses pemantauan dan pengaturan aktivitas bisnis untuk memastikan bahwa semua kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk menjamin bahwa sumber daya yang dimanfaatkan secara efektif dan efisien serta hasilnya yang diperoleh sesuai dengan sasaran dari perusahaan. Dalam pelaksanaannya, pengendalian operasional dilakukan dengan menetapkan standar kerja, prosedur operasional, standar operating prosedur atau SOP, serta melakukan pengawasan terhadap kualitas produk. Diimplementasikan dalam mencari metode kerja yang lebih efisien, menyederhanakan proses, dan menyesuaikan sistem kerja dengan kondisi usaha tanpa mengurangi kualitas hasil yang diharapkan. Misalnya dalam penggunaan performance indicator atau KPI dan laporan keuangan. Key performance indicator merupakan atau KPI merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kinerja suatu usaha secara objektif. KPI berfungsi untuk membantu pemilik usaha dan manajemen dalam mengevaluasi apakah kegiatan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Alasan pelanggan, efisiensi waktu operasional, dan pengendalian biaya. Dengan penerapan KPI, perusahaan mampu mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan dan membuat keputusan berdasarkan data yang terkuat. Efisiensi operasional. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi tugas rutin, mempercepat alur kerja, mengurangi error manusia, dan memberikan data real time untuk mengambil keputusan yang lebih cepat. Penerapan yang tepat terbukti mengukur bentuk teknologi efisiensi. Yang pertama ada otomasi proses kerja seperti workflow automation sama FPA untuk menggantikan input data dan pekerjaan berulang. Ditemukan data dalam bentuk sistem. Yang ketiga ada kolaborasi berbasis cloud untuk komunikasi dan koordinasi yang lebih cepat. Yang keempat ada analitik data dan AI untuk prediksi permintaan, optimasi sumber daya, dan deteksi bottleneck proses. Ini menjadi alat kontrol pasar karena respon konsumen dijadikan dasar evaluasi penjualan dan produksi. Hasilnya minat beli meningkat dan usaha kembali stabil. Intinya kreativitas Gen Z dapat berfungsi sebagai alat pengendalian usaha agar tetap relevan dan berdaya saing. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang ingin ditekan. Secara kreatif agar sesuai dengan karakteristik usaha kecil. Contoh KPI standar seperti pertumbuhan penjualan atau efisiensi operasional dapat dimodifikasi secara kreatif untuk usaha kecil UMKM dengan menyesuaikan metrik sederhana, berbasis data lokal, mudah diukur tanpa tools mahal, seperti menggunakan WhatsApp untuk tracking pelanggan dan verifikasi KPI
kreatif, contohnya adalah seperti customer retention rate atau presentasi pelanggan kembali. Jadi di mana standarnya dilihat dari jumlah repeat order via WA group untuk UMKM dengan pelanggan tentang komunikasi lokal diukur harian melalui grup WhatsApp tanpa software. Apa resiko yang dapat terjadi jika kreativitas yang dalam usaha tidak dikendalikan dengan baik? Kode kreatif apa yang sudah diterapkan untuk membantu kinerja tim dan hasilnya. Di sini tim pakai cara kreatif biar kerja makin semangat dan rukun. Ada sistem poin biar rajin, game kecil biar kompak dan tukar-tukaran biar saling ngerti. Hasilnya kerja jadi lebih cepat, komunikasi enak dan kualitas kerja lebih konsisten. Gimana? Saya Giva Artawan dari kelompok 5 ingin bertanya, Bagaimana cara kita terus berinovasi dalam hal kreatif tanpa harus menekan biaya. Pertanyaan dari kelompok 6, dalam situasi penurunan penjualan, bagaimana kreativitas dapat digunakan sebagai alat pengendalian usaha? Berdasarkan usaha kalian, langkah kreatif apa yang kalian lakukan untuk mengontrol kualitas produk? Berdasarkan usaha kami, kalian langkah kreatif dalam mengontrol kualitas produk dilakukan dengan menjaga kualitas sejak awal proses. Kami menyeleksi bahan baku yang segar dan berkualitas, menerapkan SOP sederhana dalam proses produksi agar rasa dan porsi konsisten, serta melakukan pengecekan sebelum dijual. Selain itu, kami juga menggunakan feedback pelanggan sebagai bahan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Ini pertanyaan dari kelompok 9. Bagaimana peran kreativitas dalam membantu pemilik usaha dalam menghadapi perubahan pasar? Dari kelompok 10, bagaimana kreativitas dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional?